Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya, Dwi Puji Arimi, dari SD Negeri 2 Karangasem sebagai observer. Sebelah kanan saya Watini dari SD Negeri 4 Karangasem sebagai coach. Sebelah kiri saya Mufridah dari SD Negeri 6 Tegarejo sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Bu Dwi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Watini? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Dwi hari ini juga? Alhamdulillah sehat juga. Ya Bu, Bu Watini nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya? Iya Bu, rencananya memang saya hari ini akan melakukan proses coaching. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh banget Bu Dwi. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh sekali Bu Dwi. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya? Iya Bu. Terdiri dari presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik ya yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada proses coaching ini Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh gitu. Baik. Jadi ada 2 ya Bu ya. Iya, Bu. Yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut, dengan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, nah jadi Ibu itu indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Tadi itu ya Bu ya. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu Dwi. Ya. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Iya Bu Dwi, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Watini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Bahagia Bu hari ini. Wah, cerah ceria ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, gini Bu, ada sedikit yang mengganjal nih di hati saya Bu. Iya. Yang mengganjal apa ya Bu? Hari ini masih ada yang mengganjal ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa sih yang mengganjal Bu? Iya Bu, ini saya mau curhat ya.
Boleh ya Bu ya? Boleh. Kayak anak muda aja yang Bu ya curhat ya. Ini terkait di kelas saya ini Bu, ada anak-anak yang membuang sampah itu di laci. Berarti pembicaraan kita kali ini adalah membahas tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya, gitu ya? Iya betul sekali Bu. Iya, baiklah. Kira-kira permasalahan yang terjadi di lingkungan kumuh itu terkait dengan membuang sampah ini tadi, yang membuang sampah di laci itu ya. Nah, selain itu masalahnya apa lagi ya Bu ya yang dihadapinya? Nah jadi itu begini Bu, murid saya di kelas itu suka membuang sampah di dalam laci. Tidak hanya itu Bu, anak-anak juga kayaknya itu malas membuang sampah itu keluar. Padahal di luar kelas itu kan disediakan tempat sampah ya Bu ya. Namun di sekolah kami itu tempat sampahnya ada tutupnya. Nah jeleknya itu anak-anak itu membuang sampah tidak dimasukkan di dalam tempat sampahnya, tapi diletakkan di atas tutupnya. Jadi anak-anak itu intinya malas ya Bu ya, malas lah. Jadi terkait dengan kurangnya perhatian anak-anak tadi terhadap kebersihan, kira-kira menurut Bumu penyebabnya apa ya anak-anak kok bisa melakukan hal yang seperti itu? Kalau menurut saya sih anak-anak itu kurang motivasi. Jadi mereka itu belum paham mengenai dampak sampah. Bahayanya sampah kayak gitu ya. Ya, Lalu apa ada penyebab lain yang selain pahamnya mereka terhadap bahaya sampah? Selain hal itu mereka juga kurang paham itu bagaimana akibat sampah itu juga bisa mengganggu orang lain Bu. Demikian menurut saya. Oh begitu ya Bu. Iya sih, memang banyak penyebabnya ya Bu ya, terkait penyebab permasalahan yang telah Bumuk sampaikan tadi. Saya yakin lah Bumuk pasti sudah berusaha melakukan beberapa rencana untuk memberikan solusi ya terkait dengan permasalahannya tadi. Kira-kira apa yang bisa Bumuk lakukan untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan tadi kepada anak-anak Bumuk? Kalau itu saya rencananya nanti akan memutarkan video Bu. Video itu terkait dengan bahaya sampah. Nah berarti nanti murid saya jadi lebih tahu bahaya yang ditimbulkan ketika mereka tidak menjaga kebersihan di sekolahnya. Nah selain itu juga nanti akan mengedukasi anak tentang bahaya sampah itu sendiri Bu. Bagus banget ya Bu ya, dengan menampilkan video-video visual tadi, karena memang anak-anak sekarang itu lebih cenderung lebih suka ya kalau melihat video ya, karena mereka juga di rumah sering melihat video seperti itu ya, sehingga tampilan gambarnya nanti akan menjadi contoh langsung dengan konkret ya. Semoga anak-anak nanti bisa sadar dengan setelah melihat video-video tadi ya Bu ya. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Bumuk lakukan setelah memutar-mutar video tadi? Kalau ini yang saya lakukan, ini rencananya nanti tidak hanya di kelas saya Bu, tetapi juga harapannya nanti seluruh sekolah ini juga memiliki pengetahuan yang sama. Misalnya nanti saya tekankan juga ketika anak-anak itu dari kantin itu nanti saya akan mengedukasi anak bahwa dari kantin itu langsung sampahnya jangan dibawa kemana-mana, tapi langsung dibuang di tempat sampah. Selain itu juga nanti saya juga ingin menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan proyek P5. Nah, nanti kita juga bisa di situ mengedepankan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Oh gitu ya, super sekali ya Bu. Kita kaitkan dengan pembelajaran P5 ya. Jadi anak-anak nanti bisa mempraktekannya secara langsung. Jadi dampaknya nanti untuk kelas ibu sendiri dan juga di seluruh sekolah bisa dirasakan oleh lingkungan sekolah. Luar biasa banget.
tapi pelaksanaannya tentunya itu membutuhkan dukungan-dukungan pastinya ya, betul dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, bahkan itu dari murid-murid sendiri ya Bu ya. Kira-kira nanti Ibu itu minta dukungan dari pihak mana saja sih yang untuk melakukannya itu? Apakah semuanya yang ada di sekolah atau hanya salah satu itu? Nah, jadi kalau misalnya itu proyek P5 yang saya harapkan, otomatis dukungan yang saya harapkan dari semua stakeholder sekolah, dimulai dari kepala sekolahnya nanti meng-ACC rencana saya, kemudian juga saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat saya, semua bapak ibu guru, penjaga dan juga tenaga kependidikan semuanya nanti saya libatkan di situ. Jadi nanti yang kerja mengingatkan anak-anak akan pentingnya membuang sampah itu tidak saya sendiri, dan nanti kalau saya kerja sendiri saya lelah Bu. Saya butuh berkolaborasi dengan banyak orang. Iya, betul sekali ya Bu ya. Nanti kita tinggal mengontrol aja ya Bu untuk mereka ya. Nah itu kan kalau dari internal, tapi kalau dalam menjaga lingkungan sekolah itu kan tidak hanya kita sendiri, tidak hanya lingkungan internal. Siapa lagi sih yang selain kita yang ada di dalam sekolah ini yang bisa mendukung programnya Ibu tadi? Kalau dari eksternal sih ya Bu ya, mungkin nanti saya akan meminta bantuan dari teman saya yang kebetulan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup gitu. Dan nanti saya akan minta pada teman saya untuk memberikan edukasi, memberikan wawasan terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Super sekali, memang Bu memiliki ide-ide yang cemerlang sekali ya, program-program yang cemerlang sekali, yang dilaksanakannya itu sangat-sangat berdampak positif untuk sekolah. Nah Ibu, untuk kegiatannya yang direncanakan tadi biar terlaksana secara kontinu, karena kalau program itu dilakukan hanya sekali kan hasilnya nggak maksimal ya Bu ya. Sebaiknya nanti dilakukan secara kontinu. Nah kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan itu? Kebetulan ini kan nanti proyek P5-nya kan saya ketuai sendiri ya Bu ya. Nah nanti dalam sesi pemantauan ini nanti juga saya meminta kepala sekolah untuk selalu memantau kegiatan yang saya lakukan, dan juga rekan sejawat saya untuk beliau selalu mengingatkan kepada saya jika range yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan alur yang kita sepakati bersama atau tidak. Nanti kalau seandainya ada yang melenceng, saya minta tolong kepada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengingatkan proyek saya. Saling mengingatkan, saling membantu ya Bu. Luar biasa sekali. Saya yakin sih ide-ide Bu Muf ini sangat cemerlang, dan saya yakin apalagi Bu Muf sebagai ketua dalam P5 ini insya Allah pastinya akan sangat luar biasa hasilnya, dan nanti pastinya akan menjadi sekolah yang ramah lingkungan dan nanti akan jadi sangat-sangat bersih. Nah Bu, setelah menyampaikan dari awal sampai akhir ini tadi, kita ngobrol dari ini tadi, tampaknya Ibu sudah menyampaikan solusi ya dari permasalahan ini tadi, dan ya semoga nanti ini akan menjadi program yang sangat bagus dan bisa terlaksana buat Ibu. Iya, betul sekali Bu, luar biasa. Baik Ibu, bagaimana nih sekarang kondisinya? Lebih rileks, lebih tenang apa? Ya Bu, alhamdulillah setelah kita ngobrol panjang tadi dengan buat ini saya merasa lega. Alhamdulillah. Terima kasih Bu untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Muf. Ini saya juga senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Muf. Ini juga kita bisa sharing. Kira-kira kapan nih kita bisa sharing lagi, kita bisa ngobrol lagi? Nanti Bu, minggu depan setelah saya melaksanakan aksi ini, nanti saya akan bercerita kembali yang lebih seru Bu. Iya, saya tunggu ya Bu ya. Ceritanya pasti akan berbeda dengan hari ini ya. Tapi sebelum nanti ketemu saya, nanti kita WA dulu ya Bu ya. Takutnya nanti saya ada acara di luar, kayak gitu saya bisa. Maklum lah, saya lagi ada urusan untuk saat ini gitu ya Bu ya. Sekali ya Bu ya. Oh, bukan sibuk Bu, tapi menyibukkan diri gitu. Iya. Sampai ketemu minggu depan lagi ya Bu ya. Terima kasih buat ini, saya sudah dicerahkan dengan ngobrol ini. Sekarang saya pamit Bu, saya mau melanjutkan proyek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabarnya hari ini Bu Watini? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Dwi hari ini juga? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu, Bu Watini nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya? Iya Bu, rencananya memang saya hari ini akan melakukan proses coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh banget Bu Dwi. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh sekali Bu Dwi. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya? Iya Bu. Terdiri dari presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik ya yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada proses coaching ini Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, gitu. Baik. Jadi ada 2 ya Bu ya. Iya, Bu. Yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut, dengan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, nah jadi Ibu itu indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Tadi itu ya Bu ya. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu Dwi. Ya. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Iya Bu Dwi, terima kasih.